Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi analisis taktik kita. Nah, hari ini, kita punya pembahasan yang benar-benar masif. Piala Dunia 2026 lagi panas-panasnya kan? Dan kita bakal membedah salah satu pertarungan paling krusial di turnamen ini pakai kacamata analis profesional. Tuan rumah Meksiko alias L3 bakal bentrok lawan salah satu raksasa Asia, Korea Selatan. Berbekal data super detail dari Opta Analis, kita bakal bongkar habis taktik, celah pertahanan, sampai angka-angka magis di balik layar. Jadi siap-siap ya, karena ini bukan sekadar laga biasa, ini adalah perebutan tahta. Pertanyaan terbesarnya sekarang, siapa yang bakal jadi penguasa absolut di grup A? Jujur aja kedua tim lagi di atas angin. Meksiko baru aja melibas Afrika Selatan, terus Korea Selatan sukses bikin comeback epic waktu ngelawan Ceko. Sama-sama ngantongin 3 poin nih. Tapi ya, kalian tahu sendirilah, di panggung Piala Dunia, satu kemenangan itu nggak pernah cukup. Laga ini murni soal siapa yang berhak pegang kendali penuh di grup A. Oke, biar runut, ini agenda bedah taktik kita hari ini. Pertama, kita bahas pertarungan penguasa grup A. Kedua, analisis taktik L3. Ketiga, ancaman dari Taeguk Warriors. Keempat, kita kilas balik ke rekor pertemuan masa lalu. Dan yang terakhir pastinya, prediksi Opta Superkomputer. Yuk, langsung kita sikat. Masuk ke poin pertama kita, pertarungan penguasa grup A. Mari kita lihat seberapa besar tensi di lapangan nanti. Konteksnya begini ya, kedua tim memang udah menang di matchday 1, tapi sekarang mereka harus adu jotos secara taktik tentu saja di Stadion Guadalajara demi dominasi mutlak. Buat tim Meksiko racikan Javier Aguirre, menang di sini tuh harga mati buat ngebuktiin mental mereka sebagai tuan rumah di depan publik sendiri. Sementara buat skuad Hong Myung-bo, ini peluang emas buat cetak sejarah, memenangkan 2 laga pembuka beruntun di Piala Dunia. Sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah mereka loh. Jadi secara matematis posisi mereka berdua mungkin aman, tapi secara mental ini murni laga hidup mati. Nah, sekarang kita geser ke poin kedua. Analisis taktik L3. Kita bedah senjata andalan tuan rumah. Coba kalian perhatikan angka ini. 89,8%. Ini bukan angka sembarangan ya. Waktu ngelawan Afrika Selatan yang main dengan 9 orang kemarin, Meksiko mencatatkan rasio sukses umpan nyaris 90% dari total 520 operan. Gila nggak tuh? Buat ngasih perspektif ke kalian, ini adalah rekor passing tertinggi Meksiko sepanjang sejarah Piala Dunia mereka sejak pencatatan Opta dimulai tahun 1966. Ya, memang sih mereka diuntungkan jumlah pemain, tapi angka ini secara brilian nunjukin betapa piawainya lini tengah L3 ngatur tempo, mendikte permainan, dan secara harfiah mencekik lawan pakai penguasaan bola. Korea Selatan benar-benar harus muter otak buat merusak ritme ini, kalau nggak mau cuma lari-lari ngejar bola sepanjang laga. Tapi, tunggu dulu, statistik penguasaan bola itu nggak menceritakan keseluruhan cerita. Di satu sisi, kita ngelihat ancaman lini depan yang super tajam, striker veteran Raul Jimenez lalu cetak gol di 2 penampilan terakhirnya lawan Korea Selatan. Dia bareng Julian Quiñones lagi benar-benar on fire. Tapi, nah ini tapinya, Coach Aguirre lagi pusing 7 keliling. Sang kapten sekaligus benteng pertahanan mereka, Cesar Montes, kena skorsing gara-gara kartu merah. Ini lubang yang super besar di jantung pertahanan. Efek dominonya, gelandang bertahan sekelas Edson Alvarez kemungkinan besar harus ditarik mundur buat nambal celah itu. Dan ini otomatis bisa bikin dominasi lini tengah Meksiko yang baru aja kita bahas tadi jadi berkurang. Dan seolah masalah pertahanan itu belum cukup, ada satu paradoks psikologis yang agak ironis di sini. Statusnya memang tuan rumah, tapi L3 ini punya semacam rekor kurang bersahabat di Stadion Guadalajara ini. Dari 3 laga sebelumnya di stadion ini, mereka cuma menang sekali, yaitu pas menang 2-0 lawan Amerika Serikat. Sisanya, imbang sekali dan kalah sekali. Jadi, alih-alih jadi benteng angker yang nggak tertembus, main di Guadalajara ini malah bisa ngasih tekanan mental ekstra buat Meksiko sendiri. Apakah dukungan publik malah bakal jadi senjata makan tuan? Menarik buat ditunggu. Oke, kita putar papan strategi kita ke arah lawan. Masuk ke poin ketiga, ancaman sang Taeguk Warriors. Kalau Meksiko mendikte permainan lewat kolektivitas, Korea Selatan ini bawa teror lewat skill individu yang luar biasa. Coba cek statistik monsternya Lee Kang-in di matchday 1. Bintang andalan PSG ini nyatat lebih dribble sukses, rasio umpan akurat 100% sempurna dari 38 percobaan, plus nyumbang 1 assist. Poin krusialnya begini, Lee Kang-in adalah pemain pertama yang sukses bikin kombinasi statistik mematikan ini di Piala Dunia sejak legenda Jerman Pierre Littbarski melakukannya di tahun 1982.
Dia ini kreator sekaligus eksekutor yang bisa mengobrak-abrik lini pertahanan darurat Meksiko cuma lewat satu pergerakan. Dan hebatnya, kreativitas itu nular ke pemain lain loh. Nyetak gol sekaligus ngasih assist di satu laga Piala Dunia itu pencapaian yang super langka buat pemain Korea Selatan. Sebelumnya, cuma ada 2 nama legendaris yang bisa ngelakuin ini. Choi Sun-ho di tahun 1986 dan manajer mereka saat ini, Hong Myung-bo di tahun 1994. Kemarin, lewat performa heroiknya lawan Ceko, Hwang In-byom resmi masuk ke klub super eksklusif ini. Kelihatan banget kan, taktik sang manajer sukses ditransmisikan dengan sempurna ke lapangan lewat visi Hwang In-byom. Tapi sehebat-hebatnya nama-nama tadi, kita pantang lupa sama satu ikon yang selalu jadi alarm bahaya utama buat Meksiko. Yah, Son Heung-min. Oke, dia memang belum cetak gol di laga pertama, 6 tembakan nihil sebelum ditarik keluar, tapi jangan sampai ketipu. Son ini ibarat predator kalau udah ngeliat gawang Meksiko. Dia udah nyetak 2 gol di 3 pertemuan terakhirnya ngelawan mereka, termasuk pas di Piala Dunia 2018. Terlebih lagi, dia lagi termotivasi banget ngejar rekor. Son cuma butuh 2 gol lagi buat nyamain rekor gol sepanjang masa timnasnya dengan 56 gol. Ingat Edson Alvarez yang tadi kemungkinan ditarik mundur jadi bek? Nah, dialah yang bakal memikul beban super berat buat menghentikan Son Heung-min yang lagi lapar-laparnya cetak rekor. Kita udah bahas taktik dan pemain kunci. Sekarang, gimana kata buku sejarah? Mari kita masuk ke bagian keempat, rekor pertemuan masa lalu. Kalau ngomongin sejarah perjumpaan, ini menceritakan dominasi yang absolut. Di panggung Piala Dunia, Meksiko itu nggak pernah ngasih ampun buat Korea Selatan. Balik ke tahun 1998 di Prancis, L3 menang meyakinkan 3-1. 20 tahun kemudian, di Rusia 2018, mereka menang lagi 2-1. Dan sekarang, di 2026, pertanyaannya, siapa yang bakal keluar sebagai pemenang? Apalagi kalau kita ingat, Korea Selatan ini secara historis selalu kesulitan tiap ketemu negara tuan rumah. Dan mereka belum pernah menang dalam 3 pertemuan melawan tim zona CONCACAF. Sejarah jelas banget berpihak ke Meksiko. Dan tren ini makin bikin merinding kalau kita tarik statistik yang lebih luas. Buat wakil benua Asia, Meksiko tuh ibarat mimpi buruk. Sepanjang sejarah Piala Dunia, Meksiko udah main 5 kali ngelawan tim dari zona Asia. Dan tebak, mereka memenangkan ke-5-5-nya. Lebih parahnya lagi, di 4 kemenangan terakhir itu, Meksiko selalu mencetak minimal 2 gol. Angka-angka ini bukan cuma statistik, tapi juga beban mental yang sangat berat yang harus dipatahkan sama skuad Hong Myung-bo kalau mereka mau selamat di Guadalajara. Oke, kita udah ngumpulin semua variabel. Dari taktik, statistik pemain, sampai sejarah perjumpaan. Sekarang waktunya kita nanya ke mesin. Bagian kelima, prediksi Opta superkomputer. Setelah menjalankan simulasi pertandingan yang sama sampai 25.000 kali, Opta superkomputer akhirnya ngeluarin keputusannya. Peluang Meksiko buat meraih kemenangan cukup dominan di angka 48,8%. Potensi hasil imbang ada di 26,4%, sementara peluang menang untuk Korea Selatan bertengger di 24,8%. Memang sih, secara probabilitas keseluruhan, Opta meyakini kedua tim ini punya kans lolos dari grup di atas 94% berkat kemenangan di laga perdana mereka. Tapi khusus untuk adu mekanik hari ini, algoritma dengan tegas lebih menjagokan keunggulan kolektif dan sejarah mentereng milik L3. Dan semua analisis mendalam kita hari ini bermuara pada satu pertanyaan penutup yang sangat provokatif. Mampukah kegemilangan individu level alien dari Korea Selatan mematahkan tembok dominasi statistik dan sejarah milik Meksiko? Di satu sisi, kita ngelihat mesin passing Meksiko yang sangat dominan plus kutukan sejarah yang selalu membelenggu tim Asia. Tapi di sisi lain, ada ancaman nyata dari Son Heung-min dan Lee Kang-in yang siap mengeksploitasi lini belakang Meksiko yang lagi berlubang. Data udah bicara, sejarah udah dituliskan. Tapi pada akhirnya, sepak bola itu dimainkan di atas rumput hijau, bukan di atas kertas. Saya pribadi benar-benar gak sabar ngelihat racikan taktik mana yang bakal berjaya di Guadalajara nanti. Pastikan kalian gak melewatkan laga monumental ini ya. Terima kasih udah gabung di sesi analisis taktik kita kali ini, dan teruslah nikmati permainan indah ini.